Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komangani Wahyunindini. Saya adalah mahasiswa dari program studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan nomor induk mahasiswa 232301709. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada ujian tengah semester Filsafat Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat, cabang filsafat, serta karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Oke, filsafat itu sendiri berasal dari kata philos yang berarti senang, cinta, gemar, dan sophia yang berarti hikmat atau kebenaran. Jadi filosofia artinya senang atau gemar terhadap kebenaran. Dengan kata lain, filsafat adalah usaha manusia untuk merenungkan dan memahami aspek-aspek mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai dari kehidupan. Nah, seseorang berkontribusi pada pengembangan pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan diri sendiri. Adapun cabang ilmu dari filsafat dibagi berdasarkan menurut para ahli dan juga berdasarkan penerapannya. Menurut para ahli, cabang filsafat dibagi menjadi 6, yaitu filsafat epistemologi, filsafat metafisis, filsafat metodologi, filsafat logika, filsafat etis, dan filsafat estetis. Kemudian untuk menurut penerapannya, filsafat dibagi menjadi 9, yaitu ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat sejarah, filsafat kebudayaan, filsafat politik, filsafat kesenian, dan filsafat agama, serta filsafat bahasa. Oke, karakteristik dari filsafat. Dari aspek ontologi, dalam pendidikan, ontologi mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang menjadi objek pendidikan dan eksistensi peserta didik, serta karakteristik ontologi dalam pendidikan yang melibatkan pemahaman mengenai sifat eksistensi manusia. Dari aspek epistemologi, dalam pendidikan, epistemologi membantu memahami proses belajar dan pengajaran. Karakteristik dari epistemologi dalam pendidikan dapat mencakup pemikiran kritis, metode ilmiah, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan berkembang seiring berjalannya waktu. Dari aspek aksiologis, dalam pendidikan, aksiologis berperan dalam menentukan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses pendidikan, seperti etika mengajar, hak siswa, tanggung jawab sosial, dan pembentukan karakter. Karakteristik dari aksiologi dalam pendidikan mencakup pengembangan moral dan etika dalam kurikulum, penilaian prestasi berdasarkan nilai-nilai, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan etika dan moral siswa. Pertanyaan yang kedua, jelaskan makna filsafat sebagai inspirasional, preskriptif, dan investigatif, serta kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan. Makna filsafat sebagai inspirasional adalah filsafat dapat memberikan inspirasi dan pandangan yang mendalam tentang tujuan dan makna dari pendidikan. Filsafat dapat membantu memahami mengapa pendidikan itu penting dan apa yang dapat dicapai melalui proses pendidikan. Kemudian makna filsafat sebagai preskriptif berkaitan dengan nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Filsafat dapat memberikan panduan etika yang membantu menentukan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan dan bagaimana hubungan antara guru dan siswa seharusnya dibangun.
Makna filsafat sebagai investigatif adalah digunakan untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam pendidikan, termasuk pertanyaan tentang sumber pengetahuan, proses pembelajaran, dan tujuan dari pendidikan. Pertanyaan yang ketiga, bedakan dari sudut pandang kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan dari filsafat idealisme dengan filsafat realisme. Dalam pandangan idealisme, pendidikan dilihat sebagai proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi intelektual, moral, dan spiritual dari individu. Filsafat idealisme lebih menekankan pada pemahaman konsep, nilai-nilai universal, dan pandangan idealisme menganggap bahwa pengetahuan dan nilai-nilai memiliki kebermanfaatan intrinsik yang mendalam bagi individu. Sedangkan pada pandangan realisme, pendidikan lebih fokus pada pengembangan kemampuan praktis dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat realisme menekankan keterampilan seperti memecahkan masalah, keterampilan berkomunikasi, dan beradaptasi terhadap lingkungan nyata. Baik, pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada pendidikan. Di sini saya membandingkan antara filsafat timur dengan filsafat barat. Yang pertama mengenai filsafat barat, yang dimana filsafat barat itu cenderung memiliki pendekatan epistemologi yang lebih analitis dan rasional. Filsafat barat sering melibatkan metodologis ilmiah dan pemikiran kritis, serta implikasinya pada pendidikan adalah penekanan pada pengembangan pemikiran yang analitis, logika, dan penalaran kritis dalam kurikulum. Proses belajar menurut filsafat barat dipusatkan kepada mengerti dan menguasai dunia atau understand the world. Proses belajar menurut filsafat barat lebih diarahkan kepada kemampuan berpikir atau mind-oriented learning. Sedangkan pada filsafat timur, lebih sering mendorong pemahaman intuitif, spiritualitas, dan kesadaran diri. Implikasinya pada pendidikan adalah penekanan pada pengembangan refleksi dan pengembangan kesadaran diri. Menurut filsafat timur, proses belajar itu adalah penyempurnaan diri sendiri atau self-perfection, yang dimana di dalam filsafat timur itu ditekankan kepada penyempurnaan diri, yaitu mengembangkan sifat-sifat kejujuran, konsentrasi, tahan uji, tahan banting, serta keuletan dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, inilah yang disebut dalam proses belajar menurut filsafat timur, yaitu sebagai belajar yang diorientasikan kepada nilai-nilai atau value. Baik, pertanyaan yang kelima, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya, atau hal ini dinilai dari kebergunaannya bagi tindakan manusia untuk kehidupan. Nah, bagaimanakah pragmatisme mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern khususnya dalam bidang pendidikan, dan sebutkan siapa-siapa yang mencetuskan filsafat itu. Adapun filsafat pragmatisme menekankan kepada pentingnya menilai kebenaran suatu gagasan berdasarkan konsekuensi praktisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah gagasan atau sebuah konsep harus diukur berdasarkan efek-efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menghadapi zaman modern yang berubah-ubah dengan cepat, pragmatisme ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih responsif terhadap kebutuhan dari peserta didik. Selain itu, menurut John Dewey, dalam pendidikan dianjurkan pendekatan pendidikan yang berfokus pada eksperimen atau pengalaman langsung yang melibatkan siswa, atau dalam hal ini disebut dengan pendidikan yang partisipatif. Nah, untuk tokoh yang mencetuskan filsafat pragmatisme, ada 3 tokoh, yaitu ada Charles Sanders Peirce yang dipandang sebagai penggagas dari pragmatisme, kemudian ada William James sebagai pengembangnya, dan John Dewey sebagai orang yang menerapkan pragmatisme dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi 3 tokoh tersebut adalah ketiga tokoh filsuf yang melahirkan aliran pragmatisme. Baik, sekian mengenai pertanyaan-pertanyaan pada ujian tengah semester filsafat pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan.
Mohon masukannya dan sarannya. Jadi saya tutup dengan terima kasih.